Ketika kita ingin mengatakan kamu adalah Zainab, ya kita katakan anti Zainabu gitu. Kalau dia adalah Zainab, ya hiya Zainabu gitu. Kalau kita ingin mengatakan eh, kamu adalah dua Zainab, kita katakan antuma Zainabani. Ya. Kalau kita ingin mengatakan kalian adalah para Zainab, antunna Zainabatun. Gitu. Kalau kita mengatakan dia adalah Zainab, ya hiya Zainabu. Dia adalah dua Zainab, huma Zainabani. Mereka adalah para Zainab, hunna Zainabatun. Bisa insya Allah ya. Nah, nah kemudian Ustadz boleh tanya Ustadz, silahkan Bu. kalau Mutsana itu kan apa namanya ditambahin untuk mufrad ditambahin alif nun sama ya nun gitu ya. Betul. Terus kalau jamak ini yang Zainabatun ini kenapa alif tak Ustadz? Baik. Pertanyaan yang bagus ya, Bu Santi ya. Iya betul Pak. Ustadz. Pada Bu Santi jadi hidup kelasnya ya. Baik. Nah, ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi jamak ini kalau yang atas ini kenapa ditambahkan waw nun, tapi yang bawah ini kok ditambahkan alif dan ta ya. Baik. Nah, ini nanti kita akan kembali kepada jenis jamak. Ya. Jadi jamak itu kan ada tiga ya. Ada jamak mudzakkar salim, ya, yang rumusnya adalah ditambahkan waw nun atau ya nun ya. Kita pakai di sini yang waw nun dulu aja. Nah, yang kedua ada jamak muannas salim yang rumusnya adalah dengan penambahan alif dan ta. Nah, itu bedanya apa gitu. Nah, kalau yang jamak muzakkar salim itu adalah untuk menjamakkan atau menjadikan plural ya, menjadikan bentuk banyak yang mufradnya itu adalah apa? Muzakkar ya. Karena Muhammadun itu muzakkar, maka jamaknya adalah jamak muzakkar salim gitu. Nah, ketika mufradnya itu muannas ya, ini kan, maka ditambahkannya yang alif dan ta ya, karena ini memang rumusnya ya. Gitu. Baik Ustadz ya. Syukran Masih ingat Ustadz. ya, Bu Santi ya. Ya jelas Ustadz. Syukran. Jadi alasannya seperti itu ya. Nah, misalkan ini tersisa lagi, misalkan yang ana dan nahnu kan ya. Jadi domirnya ada dua lagi kan. Baik. Ketika kita ingin mengatakan saya adalah Muhammad gitu ya. Berarti dia masuknya yang mana itu? Saya ini bentuk tunggal, musanna atau jamak? Tunggal. Nah, berarti dia yang di sini ya. Nih, ana ya. Nah, di sini kan. Berarti kita mengatakan saya adalah Muhammad berarti apa? Ana Muhammadun gitu. Gak boleh mengatakan ana Muhammadani. Kenapa? Karena ana ini kan bentuk mufrad, bentuk tunggal ya. Baik, kemudian tersisa lagi tinggal nahnu ya. Nahnu itu artinya kami atau kita. Nah, itu bentuk mufrad, musanna atau jamak? Sementara bisa jamak kali ya. Baik. Betul ya, bisa bisa apa namanya? Bisa Sama. apa namanya? Bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak itu bahkan ya. Kalau kita pakai kaidahnya bahasa Arab ya, Allah sering mengatakan nahnu ya. Baik, inna nahnu nazzalna adzikra gitu ya. Sebenarnya kamilah yang menurunkan adzikra, menurunkan Al-Qur'an ya. Nah, padahal Allah kan satu gitu kan. Tapi kok Allah pakai nahnu ya gitu. Hmm. Nah, itu sebetulnya dalam sastranya sebetulnya. Baik. Jadi orang Arab itu ketika untuk menunjukkan pengagungan itu dengan menggunakan domir yang seperti nahnu ya. Meskipun itu secara arti kan lebih dari satu ya. Tapi itu bisa juga digunakan untuk menunjukkan satu, tapi untuk menunjukkan keagungan gitu. Baik. Bisa dipahami ya. Jadi nahnu kalau sudah masuk dalam ilmu sastranya itu nanti bisa digunakan untuk sesuatu yang satu, tapi di situ ada faidahnya.
itu untuk menunjukkan pengagungannya. Jadi Allah mengatakan nahnu ya, itu satu, tapi apa? Menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menerjemahkan Al-Qur'an itu harus kita mengetahui sastranya juga gitu. Itu sama seperti eh, di dalam bahasa Indonesia ya. Misalkan kita sering mengatakan mampirlah ke gubuk kami gitu ya. Meskipun dia itu masih single gitu kan. Kadang dia mengatakan kami gitu. Nah, gitu ya. Baik. Nah, berarti kalau nahnu ya, itu bisa juga nahnu ya. Itu bisa mufrad ketika itu ada balaghahnya ya, ada sastranya ya. Cuman ketika tidak pakai sastra ya, yaitu kita ambil aja yang musanna atau jamak ya. Nah, misalkan kita mengatakan apa? Nahnu ya, Muhammadani ya. Atau apa? Nahnu Muhammaduna ya. Gitu ya. Jelas Allah ya penggunaan menggabungkan mufrad musanna jamak dengan domir ya, insyaallah ya. Ada yang masih bingung? Ini yang 14 ini harus dihafalkan ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Ini ada 14 ya. Nah, kemudian yang mufrad musanna jamak, kalau mufrad kan dia tidak ada rumusnya. Tinggal dia ngafalin ya. Nah, untuk yang musanna ini ya, tinggal rumusnya apa sih? Kalau kita simpulkan, rumusnya adalah penambahan alif dan nun setelah isi mufradnya ya. Tambahkan alif dan nun atau ya dan nun ya. Nunnya harokatnya apa? Kasroh ya. Maka jadi Muhammadani ya. Muhammadun ditambahkan alif nun jadi Muhammadani atau Muhammadaini. Nah, ini rumusnya di sini ya. Nah, kalau dia jamak ya tergantung jamaknya mudzakkar salim penambahan apa? Wawu, nun atau ya dan nun. Yang nunnya fathah. Ya, ini bedanya antara musanna dengan jamak ya. Tapi kalau dia jamak muannas salim, ketika isi mufradnya adalah muannas ya, atau dia bentuk wanita, maka ditambahkannya apa? Alif dan ta ya. Harokatnya antara dhammah atau kasrah. Nah, udah seperti itu aja rumusnya ya. Bisa insya Allah ya. Iya. Pak Ustadz, Nah, silakan Pak. kalau nama orang Indonesia itu gimana ya? Misalnya Wahyu gitu, jadi apa tuh ya? Ya bisa aja seperti Wahyani ya. Baik. Kalau Pindo, Baik. Nah, Cindani itu bisa ya. Cuman itu dia eh, kalau dalam kaidah namanya itu nama-nama ajam namanya ya. Non Arab ya. Ya. Dan itu nanti ada hukum tersendiri sebetulnya tentang harokat akhirnya ya. Jadi Ustadz, Afwan mau tanya lagi boleh ya Ustadz? silakan Bu. Kalau muannas salim Hmm. karena hanya alif tak berarti pada saat dia objek sama subjek cuma dibedain sama itu aja ya. Apa ini? Harokat. Harokatnya aja. Betul Bu. Harokatnya kalau yang apa itu dia objek. Kalau yang Subjek, sorry. Subjek. subjek ya. Oke. Kalau yang ini dia sebagai objek. Oke. Terima kasih Ustadz. Pas ya, Masya Allah. Pak Ustadz, Nah, contohnya gini nih, misalkan ya, kasih contoh dulu ya. Ini pertanyaan sangat bagus sekali nih ya. Sebentar ya. Misalkan nih ya, Nasoro ya. Nasoro ini kan menolong ya. Misalkan Nasoro muslimatun ya. Muslimatin. Nah, gini. Nasoro ini artinya apa? Menolong ya. Nah, yang menolong ini siapa? Para muslimat. Nah, ini kan subjeknya kan? Nih.
Atau nanti dalam bahasa Arab itu namanya fa'il namanya. Subjek dalam bahasa Arab namanya fa'il ya. Nah, yang ditolong itu siapa? Para muslimat juga. Nah, ini objek ya. Nanti dalam bahasa Arab namanya apa? Maf'ul bih namanya ya nanti istilahnya ya. Nah, di sini nih, karena dia subjek maka dia pakai apa? Pakai doma. Karena dia objek dia pakai apa? Kasroh. Semakin jelas ya insya Allah ya Bu Santi ya. Meskipun nanti di sini ada eh, kalau dia perempuan ini nanti ada penambahan tak di sini ya. Tak sukun ya. Nasorot ya. Muslimatun muslimatin. Para muslimah itu menolong para muslimat juga gitu. Nah, bedanya apa? Ketika dia subjek dia apa? Pakai domah ya. Jadi kalau domatain itu bisa gini sih ya. Ini kalau kita kan biasanya gini ya. Ini ya. Nah, gini kan. Bisa juga gini ya. Nah, gini. Bisa juga nah gini. Ini variasi ya. Kalau saya biasanya pakai yang kayak gini ya atau yang kayak gini ya. Jadi bisa kayak gini, jadi biar cepet. Kemudian gini ya. Silakan Pak, tadi Pak, apa pertanyaannya? Eh, enggak Ustadz, itu yang contoh mufrad untuk Zainab Bu, itu Zainabu apa Zainabun ya? Oh, Masya Allah ya. Pertanyaan yang teliti juga ya. Nah. Taib. Di sini ya, kalau Muhammadun ini kan tanwin ya. Ini kan. Ini kenapa kok dia nggak tanwin ya? Zainabu ya. Taib. Ini nanti akan ada pembahasan tersendiri sebetulnya. Jadi hukum asal isim mufrad itu tanwin. Ya. Kecuali nanti ada beberapa kata di dalam bahasa Arab dengan kriteria tertentu itu nggak boleh ditanwinkan. Yang nanti kita sebut dengan mamnu minas sorfi namanya. Mamnu minas Sorry. sorfi. Jadi Jadi dia bukan hanya yang diawali alif lam itu ya, Ustadz ya? betul betul ya. Kalau yang diawali oleh alif lam itu jelas dia pasti nggak tanwin. Ya. Karena antara alif lam dengan tanwin ini nggak bisa bersatu dia. Nah, nanti ada juga kata-kata yang tidak ada alif lamnya, tapi juga tidak boleh ditanwinkan. Tanwin. Yang nanti kita sebut dengan mamnu minas sorfi. Itu nanti ada kriterianya. Kalau ini Zainab ini kriterianya dia dua. Kenapa dia nggak boleh ditanwinkan? Satu, karena dia adalah nama. Kemudian yang kedua, karena dia adalah eh, mu'annas ya. Nah, jadi terkumpul di dalamnya dua sifat ini, sebuah nama dan mu'annas. Maka dalam kaidah dia masuk dalam mamnu minas sorfi. Nanti ada kriteria yang lain. Dia nama dan dia ajam. Ajam itu artinya non Arab ya. Nah, makanya nanti ketika kita membuka Al-Qur'an, ketika kita menemui 25 nabi, itu semuanya itu nggak boleh ditanwinkan. Nanti dicek aja. Kecuali 6 nama saja. 6 nama nabi yang itu boleh ditanwinkan. Selainnya itu nggak boleh. Karena itu adalah non Arab, ajam. Coba aja nanti dicek Pak di Qurannya. Jadi yang 6 itu siapa sih? Ini pernah sebutkan kayaknya ya. Bentar, hapus dulu sini ya. Jadi yang 6 nama itu adalah siapa itu? Siapa yang masih ingat? Nabi Ibrahim. Soleh ya, Solihun Hmm. ya. Ini boleh dia. Ibrahim nanti nggak boleh tanwin, pasti Ibrahimu dia. Nggak akan kita temui Ibrahimun itu nggak ada. Hmm. Baik. Solihun ya, kemudian Nuhun, Nabi Nuh ya. Hmm. Ini tanwin dia. Nah, kemudian apa? Syu'aibun ya. Baik.
Kemudian apa? Muhammadun ya. Kemudian apa lagi? Kemudian Lut, Nabi Lut ya. Lutun ya. Kemudian apa? Nabi Hud ya. Hudun ya. Nah, ini tanwin 6 ini ya. Nah, selain 6 ini semuanya tidak ada yang tanwin. Nanti bisa dicek di dalam Qur'annya. Misalkan nih, Allah mengatakan Ibrahim ya. Pasti apa? Ibrahimu ya. Ibrahimu. Nah, nggak boleh Ibrahimun, nggak boleh. Karena dia masuk dalam bab mamnu minas sorfi namanya. Nanti kita akan pelajari itu insya Allah ya. Yaitu terlarang untuk sorfi. Sorfi itu terlarang untuk dia ditanwinkan dan dia nggak boleh dikasrohkan nanti. Baik. Makanya kita tidak akan temui Ibrahim ini dalam keadaan dommah, tainnya, atau fathatain atau apa? Kasrotain nggak mungkin. Dan kita juga tidak akan mendapati Ibrahim ini dalam keadaan kasroh. Ini nggak akan ada ya. Dia juga apa? Nggak akan ada dalam keadaan seperti ini ya. Misalkan Yusufu, Ismailu ya pasti nggak ada tanwinnya ya. Itu Pak ya. Ini Masya Allah jeli sekali ya. Anda sebenarnya nggak ingin bahas ini ya, tapi ketika ditanya Anda jelaskan singkat ya. Baik, syukron Ustadz. Afwan. Insya Allah bisa ya mengkombinasikan antara domir dengan mufrad musanna jamak ya. Baik. Nanti Ana setelah ini akan kombinasikan mufrad musanna jamak dengan isim isyarah yang kemarin kita pelajari atau kata tunjuk ya. Bisa insya Allah ya, insya Allah ya, ini bisa ya. Baik, Ana hapus dulu ya. Pak Wahyu bisa? Insya Allah Ustaz masih berikhtiar menghafalkan kaidahnya Ustaz. Baik. Pokoknya ini ya masalah mufrad musanna jamak ini nanti sering Ana ulang-ulang terus ya. Merubah bentuk tunggal menjadi bentuk dua, menjadi bentuk jamak. Ya gitu. Nanti Ana gabungkan dengan yang domir seperti ini. Gimana sih cara penggunaannya gitu? Apa hubungannya domir huwa dengan mufrad musanna jamak? Oh ternyata dia sangat erat kaitannya ya. Nah ini Ana hapus dulu ya. Kalau ada yang butuh catatan bisa di screenshot mungkin ya. Daripada dengerin video tuh kadang kepanjangan gitu. Mungkin bisa di screenshot apa namanya? Pak Wahyu ya. Print screen ya namanya kalau di komputer ya. Tapi Ana hapus ya. Nah, sekarang kita coba nih menghubungkan ya antara mufrad musanna jamak ya dengan isim isyarah kemarin ya. Tapi masih ingat isim isyarah? Apa itu isim isyarah? Menunjukkan posisi Ustaz. Yaitu kata tunjuk ya. Musanna ya. Kemudian jamak ya. Nah, di sini ada isim isyarah ya. Isim isyarah ya atau kata tunjuk ya. Ismul isyarah ya. Baik. Ismul isyarah ya atau kata tunjuk ya. Nah, baik. Nah, di sini kita mengingat kembali ya ada kata tunjuk. Kita ingin mengatakan ini dan itu ya. Ada ini dan itu ya. Nah, ada kalimat hada ya. Apa hada artinya?
ini kan ya. Ada juga apa? Hadzani ya. Hadzani. Kemudian ada apa? Iya. Nah, gini. Ini untuk apa? Laki-laki. Laki-laki ya. Atau untuk muzakkar ya. Nah, kita ingin mengatakan ya, ini adalah sebuah buku misalkan. Berarti pakai apa? Hada. Berarti dia mufrad, musanna atau jamak? Kalau satu buku. Mufrad, mufrad. Mufrad ya. Berarti hada buku Kitab. apa bahasa Arabnya? Kitab. Kitabun ya, kitab ya. Kitabun ya. Kitab. Ya. Hada kitabun. Nah, kita ingin mengatakan ini adalah dua buku. Berarti ininya pakai yang hada atau hadani? Hadzani. Hadani ya. Nah, kemudian dua buku jadikanlah kitabun, yang ini bentuk mufradnya menjadi musanna. Berarti jadinya apa? Kitabun musannanya apa? Hadzani. Kita. Nah, setelah itu kan gini kan? Kitab, gini kan ditambahkan alif nun ya, digabungkan alif dan nun ya. Hadani kitabani ya. Berarti hada kitabun, kemudian apa? Hadani Hadzani. kitabani ya. Baik. Sudah ini kok ini nggak bisa hilang ya, ntar Pak. Nah, kemudian kalau kita yang mengatakan ini adalah buku-buku, gimana jadinya Pak? Ini adalah buku-buku. Haulai. Haulai apa? Tabu, cara apa ya? Kita. Coba ini ada beberapa pendapat. Yang pertama yang jawab siapa dulu ini? Pak Wahyu ya? Pak Pindo, Ustaz. Oh, Pak Pindul ya. Pak Pindul dapat Kita batun kali Pak Ustaz ya. apa? Kita batun bukan? Baik. Kalau Pak Pindul versinya apa? Itu Jama muzakkar salim itu. Baik. Salim. Pakai taksir, Ustaz. Nah, dia jamak taksir ya. Coba ya kita lihat ya. Jamak kan ada 3 ya. Ada jamak muzakkar salim ketika mufradnya itu muzakkar. Tetapi muzakkar yang berakal. Nah, ini harus diingat-ingat terus ya. Jadi yang dijadikan jamak muzakkar salim adalah yang mufradnya isi muzakkar tapi yang muzakkar hakiki. Masih kan nggak dulu pembagiannya muannas muzakkar ya. Yaitu jenis muzakkar yang hakiki, artinya yang berakal. Kalau kitabun ini iya dia adalah muzakkar, tapi jenis muzakkar yang tidak berakal atau majazi namanya kan ya, secara majas. Nah, makanya ketika kitabun itu dijadikan jamak muzakkar salim itu nggak bisa. Nggak boleh kita mengatakan kitabuna, nggak boleh. Makanya dia larinya ke mana? Jamak taksir. Ya. Apa rumusnya jamak taksir? Kamus, Ustaz. Dia di kamus atau dengan hafalan ya, gitu. Kalau mudzakkar salim ada rumusnya, ditambahkan wawu nun atau ya nun. Kalau yang jamak muannas salim juga ada rumusnya, ditambahkan alif dan ta gitu. Tapi kalau jamak taksir nggak ada rumusnya. Terus kita gimana taunya? Kita buka kamus. Kita akan cari kitabun. Oh, ternyata dia jamaknya adalah apa jamaknya kitabun? Kutubun gitu ya. Nah, setelah kita buka kamus ternyata buku-buku itu bahasa Arabnya adalah apa? Kutubun ya. Jadi satu buku kitabun, dua buku kitabani, buku-buku kutubun. Nah, gitu. Kita hubungkan dengan ini coba. Kita ingin mengatakan ini satu buku. Berarti apa? Ininya itu harus pakai yang
Jenis apa? Mudzakkar dan mufrad. Nah, kenapa kok pakai yang hada ya jenis mudzakkar? Karena kitabun juga apa? Mudzakkar ya. Jadi hada ini adalah kata tunjuk yang menunjukkan mufrad satu. Berarti hada kitabun. Ini adalah satu buku. Kalau kita yang mengatakan ini adalah dua buku, maka isim isyarahnya juga dirubah. Nggak boleh lagi pakai hada. Nggak boleh kita mengatakan hada kitabani, nggak boleh. Karena nggak sinkron antara apa? Isim isyarahnya dengan mufrad, musanna, dan jamaknya. Jadi harus sinkron dia. Ketika bendanya itu musanna, kitabani, maka isim isyarahnya juga harus yang musanna. Jadi kita mengatakan ini adalah dua buku, bahasa Arabnya hadani kitabani. Nah, kemudian kalau ini adalah buku-buku, boleh nggak pakai haulai? Haulai kutubun. Masih ingat nggak kaidahnya? Karena haula ini khusus untuk menunjukkan yang berakal ya. Pakai haza. Kalau dia nggak berakal, kutubun nggak berakal, berarti dia minjem yang mana? Haza. Haza, Ustadz, kalau kitab sendiri itu masuk jenis laki-laki apa perempuan? laki-laki. Jadi kitabun itu mudzakkar ya. Mudzakkar itu artinya laki-laki. Kalau kita masih bingung untuk membedakannya, terus gimana cara bedainnya? Nah, ini sudah pernah ada sesi pembahasan ini ya. Jadi hukum asal isim itu adalah mudzakkar, kecuali dia ada tanda-tanda muannasnya atau tanda-tanda yang menunjukkan wanita. Kalau dia nggak ada tanda-tandanya, berarti dia dihukumi apa? Hukum asalnya itu, yaitu mudzakkar. Berarti kita tinggal ngafalin apa? Ciri-ciri isim muannas gitu. Ini pernah kita bahas, di antaranya apa dia? Adanya tak marbutoh ya. Kemudian yang kedua, nama wanita gitu kan. Kemudian yang ketiga, sifat khusus untuk wanita. Kemudian yang keempat, anggota badan yang berpasangan ya. Seperti mata, kan ada kanan ada kiri. Nah, mata itu dihukumi muannas. Telinga kanan dan kiri dihukumi muannas ya. Nah, kalau itu nggak ada semuanya, kembalikan dia ke hukum asalnya isim, yaitu apa? Mudzakkar. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti gimana nih kita yang mengatakan ini adalah buku-buku, sedangkan haula ini khusus untuk menunjuk sesuatu yang berakal. Makanya kalau kita nanti melihat di dalam Quran ya, kalimat haulai ini pasti apa? Yang ditunjuk itu sesuatu yang berakal ya. Nah, berarti nanti kita pakainya pinjam yang muannas ya. Kalau ininya muannas apa? Hadihi. Nah, gini kan? Kalau yang bentuk duanya apa? Hata mi ya. Nah, kemudian di sini jamaknya juga apa? Haulai ya. Jadi haulai itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Ini untuk yang perempuan. Nah, ketika bendanya itu tidak berakal seperti kutubun seperti ini, sedangkan dia itu nggak boleh pakai haulai, karena haulai ini khusus yang berakal, maka dia pinjam yang mana ini? Pinjam yang mufradnya muannas ya. Jadi dia kita katakan apa? Hadihi kutubun. Nah, gitu. Bisa dipahami? Nih, anak ulang ya. Ketika kita ingin mengatakan ini adalah sebuah buku, bahasa Arabnya apa? Haza Hada bun. kitabun, untas ya. Haza kitabun. Kita ingin mengatakan ini adalah dua buku. Apa bahasa Arabnya? Hazani kitabani. Kitabani. Hadani kitabani. Kita ingin mengatakan ini adalah buku-buku. Apa bahasa Arabnya? Hazihi kutubun. Hazi kutub. Haza. Hadihi kutubun. Nah, gitu. Nah, terus kapan ini dipakainya haulai? Ketika bendanya itu apa?
berakal. Misalkan kita ingin mengatakan ini adalah para Muhammad misalkan. Nah, baru pakai yang apa? Pakai yang haulai. Misalnya kita nah, ini adalah para Muhammad. Nah, karena Muhammad itu berakal pakai haulai Muhammaduna ya. Nah, gini. Kalau dia nggak berakal, berarti pakai yang mana? Hadihi. Baik, coba yang praktek yang ini tapi bendanya adalah yang mu'annas ya. Misalkan benda yang mu'annas, contohnya. Nih, misalkan benda mu'annas ini adalah sayyaratun ya. Apa sayyaratun? Mobil. Mobil. Sayyaratun ya. Nah, gini. Sayyaratun ini adalah mobil. Sayyaratun artinya apa? Mobil ya. Nah, ini mu'annas ya. Kenapa kita katakan mu'annas? Karena ada tanda-tanda mu'annasnya. Apa itu tandanya? Marbutoh. Nah, ini adanya tak marbutoh di sini ya nih. Jadi kalau ada tak yang melingkar seperti ini, pastikan dia adalah apa? Mu'annas. Kecuali nanti dia adalah nama yang laki-laki gitu, seperti Hamzah, kemudian Muawiyah, Syu'bah gitu, Tolhah ya. Karena dia apa? Memang dia itu nama laki-laki, meskipun ada tak marbutohnya, tapi karena dia itu nama laki-laki, ya dia dihukumnya apa? Laki-laki ya. Tapi secara umum ketika ada tak marbutohnya, dia adalah mu'annas. Nah, kalau kita ingin mengatakan ini adalah satu mobil, berarti apa bahasa Arabnya? Hadihi sayyaratun. Sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Nah, gitu. Ini adalah satu buah mobil ya. Hadihi sayyaratun. Kalau kita ingin mengatakan ini adalah dua mobil, berarti pakai yang mana ininya? Hatani. Nah, Atani. hatani ya. Atani sayyarat. Nah, sayyarotunnya jadikan musana juga. Jadi apa? Sayyarotani. Nah, saya nah, saya ro Tani. nah, tanya jadi kayak gini. Saya ro tani. Nah, saya jadi penambahan ada di dalam musana ada ditambahkan alif dan berarti bahasa Arabnya ini adalah dua mobil. Apa bahasa Arabnya? Atani Tani sayyarotan. saya rotani. Nah, gitu. Nah, terus kita ingin mengatakan ini adalah mobil-mobil ya. Berarti kan dijadikan jamak kan, mobil-mobil kan banyak ya. Nah, mobil-mobil itu jamaknya jadinya apa? Jamak yang zakar salim, muannas salim atau jamak taksir? Mu'anats salim. Salim. Salim ya. Jadinya apa dia? Sayyaratun. Nah, saya. Nah, setelah ro ini ketika di jamak muannas salim ini tak marbutohnya dihilangkan dulu ya. Nah, ini ya. Hilangkan dulu. Kemudian setelah itu baru ditambahkan alif dan ta ya. Sayyaratun. Nah, sekarang isim isyarahnya pakai yang mana ini? Pakai haulai boleh nggak? Pakai ini? Tidak. Tidak boleh. Berarti dia pakai yang mana? Hadihi. Hadihi lagi ya. Jadi hadihinya ini dipinjam lagi ya. Hadihi saya. Nah, dipinjam lagi nih. Baik. Tadi nggak boleh kenapa Ustaz? Apa Ustaz? Silakan. Tadi nggak boleh kenapa Ustaz? Baik, karena dia haula ini khusus untuk yang berakal ya. Nah, untuk berakal. Jadi dia untuk menunjuk sesuatu yang berakal. Haulai itu. Sedangkan sayyaratun ini adalah benda yang tidak berakal. Maka dia nggak boleh pakai apa? Haulai, tapi pakainya apa?
Hadihi. Bisa di bisa dipahami di sini ya, insya Allah ya. Ada pertanyaan? Jadi betul-betul harus mungkin ini. Pokoknya kalau ini mungkin, nanti masalah domir mungkin, musana, mufrad jamak musana itu mungkin, bisa membedakan mana muzakkar muannas, kemudian isim isyarah juga mungkin. Itu nanti belajar dulu sulugoh yang jilid-jilid pertama itu mudah sekali nanti itu Pak. Kita tinggal memperbanyak kosakata saja, mufrodat namanya ya. Ustaz, eh, tadi untuk Ustaz tadi yang laki-laki juga tadi juga pakai nggak boleh pakai haula ika saja, haula isa sama Ustaz kalau dia bukan. Nah, sama Pak ya. Jadi meskipun ini ya, meskipun eh, apa namanya, dia mudzakkar tapi dia pinjemnya ke yang muannas ya. Kenapa kok dia nggak pinjemnya ke yang hada gitu ya? Memang kaidahnya seperti itu ya. Wallah alam itu filosofinya seperti apa ya? Ada yang mengatakan ya apa namanya? Ya karena apa namanya? Tidak lengkapnya akal ya atau tidak sempurna itu identik dengan muannas gitu ya. Nah. Sama seperti nanti ada kaidah kenapa kok ketika jamak taksir itu nanti dia hukumnya muannas juga. Itu ada kaidahnya, itu ada kisahnya gitu kan. Ketika pakar Nahwu namanya Sibawayh gitu, dia itu dikepung oleh para perampok gitu. Nah, kemudian karena dia pakar bahasa ya, ini kisahnya masyhur sekali gitu ya. Dia mengatakan al-jam'u muannas ya. Al-jam'u itu artinya sekelompok orang atau keroyokan lah. Itu muannas, keroyokan itu perempuan gitu. Karena dia dikeroyok oleh beberapa apa? Orang yang datang ingin merampok rumahnya. Dia mengatakan al-jam'u muannas. Keroyokan itu apa? Seperti perempuan gitu kan. Kalau laki-laki itu duel satu lawan satu. Sehingga itu menjadi sebuah kaidah nantinya di dalam nahwu ya. Itu kisahnya kayak gitu ya. Nah, ini juga seperti ini ya, pola alam ya. Ada yang mengatakan juga seperti itu. Kenapa kok ini kok pakainya ke yang apa namanya? Yang pinjam yang hadihi ya. Itu karena kurang sempurnanya akal gitu ya. Nah, itu memang identik dengan muannas gitu. Seperti kurang sempurnanya agama gitu kan ya. Karena nuksonuddin itu juga di dalam muannas ya. Karena ketika dia wanita itu haid itu kan dia meninggalkan sholat itu nuksonuddinnya ya. Itu kurangnya dalam masalah agamanya. Nah, kenapa kok kadang akalnya juga kurang? Karena pakainya seringnya pakai perasaan gitu. Gitu. Nah, itu mungkin filosofinya seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Tapi Allah alam ya. Nah. Tapi kaidahnya seperti ini ya. Sehingga ini menjadi sebuah kaidah. Jadi ketika dia itu adalah jamak yang tidak berakal seperti ini nggak boleh pakai haulai, tapi pakai hadihi dan dia minjem dari muannas. Sedangkan yang haulai ini ya, yang untuk muannas, ketika bendanya ini muannas, maka dia pinjemnya punya mufradnya dia sendiri gitu. Nah, gitu. Terus skemanya seperti ini kira-kira ya. Ini sebetulnya insya Allah difahami ya, cuma nanti mungkin butuh banyak pengulangan sebetulnya ya. Ya sebentar. Nah, kita kembali ke ini kan tadi yang isim isyarah yang dia itu dekat ya. Nah, ketika jauh ya, kalau dekat itu kan ini kan ya. Kalau jauh berarti apa? Itu Itu ya. Ini kan ini ya. Kalau jauh berarti apa? Itu ya. Masih ingat isim isyarah yang menunjukkan jauh kalau untuk ذلك dalika ya. Dalika. Nah. Jadi dalika ini artinya apa? Itu ya. Dalika. Kalau itunya dua berarti apa? nikah. Danika ya. Nanti bisa dilihat di buku ya. Itu ada di halaman berapa Pak Wahyu? 17 nggak salah ya.
Nah, kalau dia banyak pakai apa? Ula, Ula, ula ya. Ula ika. Nah, gitu. Kalau yang muannasnya apa? tilka, Tilka ya. Tilka. Kalau dua, tanika, tanika ya. Tanika. Kalau banyak, ulaika. ula ika lagi ya. Nah, gini. Ini ketika dia adalah memiliki arti apa? Itu ya. Jadi masih sama babnya, yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Ketika kita yang mengatakan itu adalah sebuah buku, bahasa Arabnya apa? Zalika, Dzalika kitabun. Nah, ini pernah Anda bahas ya. Ini meskipun harokatnya ini satu harokat, cuman ini dibaca dua harokat ya. Sama seperti ini ya. Ini kan, meskipun seperti ini kan biasanya kita mengetahuinya itu dibaca satu harokat gitu kan ya. Tapi ini khusus ini dibaca dua. Jadi jangan kita baca hadza, jangan jangan seperti itu. Tapi apa? Hanya panjang. Jadi seakan-akan dia itu berdiri seperti ini ya. Nah, berdiri. Harokatnya berdiri. Hadza ya. Sama seperti ini. Bukan dalika, bukan gitu. Tapi apa? Zalika ya. Seakan-akan dia harokatnya apa? Berdiri ya. Sama oh, nanti juga ada kadang-kadang itu ditulis di mushaf ya. Nah, Anda tulis ini ya. Biasanya mushaf Madinah biasanya. Nah, harokatnya ketika nulis Allah ya, ini harokatnya sini saja ya. Bukan ditulis kayak gini. Kan ada yang gini ya. Nah, ini kan ini mushaf Indonesia biasanya. Kita kan menyebut Allah gitu ya. Jadi lamnya itu panjang. Nah, meskipun dia seperti ini harokatnya ini kan, tapi tetap dibaca panjang juga. Allah gitu. Allah. Itu nanti dalam bahasa Arab ada nama kaidah kita katakan ada yang huruf yuntok wala yuktab namanya. Jadi dia itu diucapkan tapi dia tidak ditulis ya. Jadi seakan-akan ini setelah za itu ada alifnya. Nah, alifnya itulah yang yuntok diucapkan tapi dia nggak ditulis secara penulisannya gitu. Dan nanti ada yang sebaliknya, dia ditulis tapi nggak diucapkan. Contohnya ulaika. Ini biasanya dalam Quran ketika ketemu huruf wawu seperti ini ada lingkaran kecil di atasnya kalau ketemu di Quran ya. Ini artinya wawunya itu nggak dibaca panjang. Kita nggak mengatakan ulaika enggak, tapi ula ya. Jadi seakan-akan ini wawunya nggak ada. Jadi dia itu yuktab, ini kebalikannya. Wala yuntok, ditulis tapi nggak diucapkan gitu. Jadi ketika lingkaran kecil seperti ini di Quran ini artinya dia nggak diucapkan ya. Sudah sampai situ ya tajwidnya ya. Jadi nanti kalau Quran itu sukun dia itu harokatnya gini ya sukun ya. Kan setengah nggak sampai penuh itu kan. Nah kalau lingkaran seperti ini ya itu berarti artinya dia tidak diucapkan. Baik, kembali ke sini ya. Ini agak sedikit menambahkan tentang faidah saja ya. Jadi itu dalam bahasa Arab adalah dzalika. Jadi dzanya panjang. Kalau itu adalah satu buku, berarti bahasa Arabnya apa? zalika kitabun. Dzalika kitabun gitu ya. Kalau itu adalah dua buku, berarti isi isyarahnya juga dirubah. Itu apa? Danika, Danika. Ya. Berarti kitabnya jadi apa? kitabani. Kitabani ya. Danika kitabani. Kalau itu adalah buku-buku, jadinya apa? Tilka, Tilka, masya Allah mumtaz ya. Jadi langsung terbaca ya. Jadi dia nggak boleh pakai haula, nggak boleh pakai ulaika, tapi pakainya apa? Til, tilka. Jadi pinjam yang muannasnya, ya. Tilka. Nah, dia pinjamnya ke sini. kaidahnya sama apa di sana? Sama yang tadi, San? Sama yang Sama yang
hadihi kan ya? Iya, sama saja kaidahnya. Nah, sama persis ya, betul. Bedanya hanya ini kalau yang hadihi kan untuk dekat, kalau tilka itu untuk yang jauh ya. Nah, kalau kita yang mengatakan itu adalah satu buah mobil, berarti apa? Dzalika sayyaratun. Nah, dia mobil muannas, pakainya apa? Tilka Tilka. sayyaratun. Jadi nggak boleh dzalika sayyaratun, nggak boleh. Tapi Ah, pakainya tilka tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Itu adalah sebuah mobil. Baik. Kalau kita yang mengatakan itu adalah dua buah mobil, berarti jadinya apa? Tanika. Tanika. Tanika, terus apa? Bendanya jadi Ya rotani. tanika sayyarotani. Tanika sayyarotani. Nah, kalau itu adalah mobil-mobil, jadinya apa? Tilka. Tilka Mumtaz. Jadi dia pakai yang mufradnya ya. Tilka, ya. Dia pakai yang pinjam mufrad. Kemudian bendanya dijamakkan karena mobil-mobil. Jadinya apa? Sayyarotun. Tilka sayyarotun. Masya Allah, semudah ini ya ternyata ya. Udah ya Pak Pindo ya. Ya, insya Allah Ustaz. Jangan dengerin Ustaz. Kalau ngerjain sendiri bingung Ustaz. Coba nanti bisa di ini ya, screenshot aja ya. Jadi biar murojaahnya itu cepet gitu. Sebetulnya materinya itu sedikit insya Allah ya. Cuman Anda nggak terlalu meluaskan, tapi coba untuk mendalamkan gitu ya. Coba ini, Anda coba jawab secara spontan ya. Kita masih ini dan itu ya. Coba ya, jawab secara spontan. Jadi pertanyaannya adalah untuk menjawab ini dan itu. Jadi Anda sebutkan bahasa Indonesianya, kemudian translate ke bahasa Arabnya ya. Coba dari Pak Wahyu ya. Anak acak ya Pak Wahyu ya. Ya, Layarnya kelihatan Pak Wahyu ya. kelihatan Ustaz. Sudah ditulis kah? Belum ya Ustaz? Baik, nggak ketutup kan ya? Enggak, aman Ustaz. Baik. Coba Pak Wahyu katakan ya. Ini ya. Ini adalah dua buku. Hadzani Hmm? kitabani. Bentar. Hadani kitabani. Ini adalah dua buku ya. Jadi semisalnya pakai yang hadani, bendanya juga dijadikan musanna, yaitu kitabani. Baik, pindah ke Pak Dedi coba ya. Pak Dedi maujud? Apa artinya maujud? Hadir. Baik. Jadi kalau maujud itu artinya ada ya. Wujud ya Pak Ustaz ya. Maujud. Tidak la gaib, la gaib. La gaib. Ya, habis goib. Baik. Coba Nah, Pak Dedi. Ustaz. Coba Nah, Ustaz. Pak Dedi katakan itu ya. Hmm. Itu adalah buku-buku. Eh, Zanika kitabani. Buku-buku ya, jamak ya. Oh, Itu jamak ya? Benar, Ustaz. adalah Itu pakai tilka. Tilka, tilka kitabani. tilka. Maaf, sorry. Salah. Tilka, tilka, tilka kutubun. Tilka kutubun ya. Ah, Ustaz. Tilka kutubun artinya apa? Itu adalah Buku-buku. tilka kutubun. Baik, coba pindah ke Pak Dadang ya. Pak Dadang maujud? Hadir Ustaz.
Masya Allah. Coba Pak Dadang, katakan ini ya, ini. Berarti kan dekat ya. Ini adalah sebuah mobil. Hazihi sayyaratun. Ahsan. Hadhihi sayyaratun ya. Mumtaz ya. Kemudian Pak Pindo ya. Hadir Ya, Pak Pindo mewujud. hadir, mewujud. Baik. Pak Pindo katakan ini ya, ini adalah dua mobil. Hatani, saya rotani. Tas ya. Hatani sayyarotani. Hatani sayyarotani. Nah, baik. Pindah ke Bu Ebi ya. Bu Ebi maujudah. Ada Bu Ebi? Ada hadir Ustaz, Nah, Masya Allah. hadir Ustaz. Jadi kalau laki-laki kita mengatakan ana hadir. Tapi kalau perempuan ana hadiroh gitu. Jadi ada tak marbutohnya ya. Jadi kalau laki-laki ana hadirun, kalau perempuan ana hadirotun, hadiroh. Nah gitu ya. Baik. Coba Bu Ebi katakan itu ya adalah satu buku. Zalika kitabun. Tuntas ya. Zalika kitabun ya. Itu adalah satu buku. Nah, baik, Pak Galung ya. Wujud Pak Galung? Ana hadir. Oh, Masya Allah. Anak hadir ya. Jadi yang panjang itu hanya ya. Ana hadir gitu. Ana hadir. Tuntas ya. Bukan kita mengatakan ana hadir gitu. Berarti kan dotnya yang panjang itu. Tapi hanya yang panjang. Ana hadir. Nah, gitu. Ana hadir. Tuntas ya. Baik. Kasih yang susah, Ustaz. Terakhir Ustaz nih. Baik. Coba katakan itu ya. Itu adalah buku-buku. Itu adalah buku-buku. Tilka kutubun. Nah, ya. Tilka kutubun. Nah, tilka kutubun. Ya. Nggak boleh pakai ulaika ya, tapi tilka kutubun ya. Baik, Pak Rahman. Hadir Pak Rahman? Hadir, Ustaz. Baik, Masya Allah ya. Coba Pak Rahman katakan ini ya adalah mobil-mobil. Hadhihi sayyaratun. Nah, hadihi sayyaratun ya, panjang ya. Hadihi sayyaratun. Ya, Bu Santi? Hadirah Bu Santi? Salah, Ustaz. Oke, Ustaz. Goib kayaknya, Ustaz. Baik. Siapa yang ingin mewakili Bu Santi nih? Tabarruk ya, tabarruat ya. Pak Dedi. Jadi, Janganlah, Pak Wahyu aja, Ustaz. Salah, antum. baik. Coba Pak Dedi dulu ya. Ini kayaknya paling pakar nih Pak Dedi ini ya. Astagfirullahaladzim. Lah, Ustaz, lah pakar, Ustaz. Baik, coba katakan ini adalah para Muhammad. Nah, Sebentar, Ustaz. ini Berakal. Ini berakal. Hazihi para Muhammad. para Muhammad. Muhammaduna. Nah, Ustaz. Muhammaduna, Ustaz. Wow sama nun. Fathah. Nun ya. Muannas jamak muannas salim. Muzakkar salim. Muzakkar salim mumtaz. Nah, isim isyarahnya pakai yang mana? Ini adalah para Muhammad. Haulai. 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 Nah, Ustaz.
Jadi nggak pakai hadihi. Ya salah tadi Ustaz. Nah, jadi pakai haula, Hmm, haulai. yang Kalau berakal pakai ya. haulai karena Muhammad itu berakal Berakal. ya. Jadi Mantap Ustaz. haulai Mantap. Muhammaduna ya. Baik. Coba katakan lagi ya, Pak Wahyu coba ya. Pak Wahyu katakan itu ya, itu adalah para insinyur ya. Pak Wahyu kan insinyur ya kan? Insinyur apa Ustaz? Lupa Ustaz insinyur. Siapa yang masih ingat insinyur bahasa Arabnya? Apa ya? Baik. Engineer, engineer ini. Mudarisun. Bukan Muhandisun, muhandis ya. Muhandisun. Muhandisun. Nah, muhandisun ini artinya apa? Insinyur ya. Ini mufradnya ya, muhandisun ini mufradnya. Jadi kalau kita ditanya itu ya adalah para insinyur. Nah, berarti kan insinyurnya banyak. Jadinya apa Pak Wahyu? Itu adalah para insinyur. Gula itu. Ulaika Ulaika, Mumtaz. ini nggak tahu Ustaz. Muhan sebentar Ustaz. Mufradnya muhandisun ya. Muhandis. Sebentar Ustaz. Muhan Muhandis apa nih? Muhan sebentar ini pakai waunun atau ya nun ya? Pakai yang waunun dulu saja. Oh, ini. Hmm. Ulaika Hmm. Muhandisuna. muhan Tambahkan apa? Wau nun ya. saya bingung bacanya Ustaz. Yang ini Ustaz. Oh, ini hak ini ya. Bang, ya menyambungin itu bicaranya gimana Ustaz? Saya nggak ngerti Ustaz. Oh, Mau cara nyambungin ini tambahin wau nun ini. iya terus ngebacanya gimana Ustaz itu? Oh, Mau nah. Oh, Masya Allah ya. Coba ya. Jadi cara menyambungkannya ya. Ini kan muhandisun ya. Ini kan bentuk mufradnya ya. Nah, ya. ini ya mufrad ya. Nah, ketika disambungkan ya, maka ini yang awalnya tanwin ya. Ini Jadi nggak usah lagi ditanwinkan, tapi jadikan domah biasa. muhan Jadi bacanya apa? muhandisun. Muhandisun. Alah gitu jadi. Jadi Tadi cara, ngebacanya Ustaz itu gimana? cara bahasanya adalah muhandisuna. Ya Allah. Nah, Pak Wahyu sudah 2 watt kali itu. Tadi saya bingung gimana ngomongnya ya. Nah, jadi kalau disambungin gini ya. Ya, Pak Wahyu suka merendah, Ustaz. banyak tahu tuh Pak Wahyu ya. Itu Nah, medikasi. sin ini kan sama waw kan bisa disambung ya. Nah, cara nulisnya gini nanti. Karena sin dengan waw itu bisa disambung. Nah, jadi nulisnya nanti gini. Nah, ini kan. Muhandisuna ya. Jadi muhandisun ketika dijamakkan jadi jamak mudzakkar salim jadinya apa? Muhandisuna. Bisa Pak Wahyu caranya? Insya Allah Ustaz. Baik, jadi nanti memang merubah mufrad ke musanna ke jamak itu harus sering latihan terus pokoknya ya. Berarti jawabannya apa Pak Wahyu? Itu adalah para insinyur Ulaika. Ika Mumtaz. Nah, Terus udah nggak? Ulaika muhandisuna. Mumtaz. Ika muhandisuna. Itu adalah para insinyur. Udah ya insya Allah ya. Pak, diajarin mudah Ustaz. Kalau kita gabungkan nih dengan yang pelajaran sebelumnya, ini masih ada 2 menit ya insya Allah ya. Ini kan tadi kita menggabungkan antara mufrad musanna jamak dengan isim isyarah ya. Insya Allah clear ya. Baik, isim isyarah yang tinggal kita ingat itu adalah antara dekat atau jauh. Kalau dekat ini, kalau jauh itu adalah itu.
Nah, kemudian yang kita ingat itu adalah antara mudzakkar dan muannasnya. Itu kita harus hafalin. Hada, hadani, haula'i. Hadihi, hatani, haula'i. Nah, yang kita perhatikan itu yang di haula'i. Haula'i itu untuk yang jamak, tapi dia khusus yang berakal. Kalau nggak berakal, dia pakai yang mufradnya muannas, yaitu hadihi. Nah, kalau yang jauh itu ada dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Nah, kita perhatikan di ulaika. Ulaika itu untuk menunjuk sesuatu yang berakal, yang jauh dan berakal. Kalau tidak berakal, pinjam yang mufrad muannasnya, yaitu yang tilka ya. Nah, situ ya. Jadi ini menghubungkan antara isim isyarah dengan mufrad, musanna dan jamak. Kalau yang tadi kita menghubungkan antara mufrad, musanna, jamak dengan domir. Domir artinya kata ganti orang. Nah, itu juga kita perhatikan mana yang mufrad, mana yang musanna, mana yang jamak. Dan itu nanti harus disesuaikan dengan bendanya juga gitu. Coba ya, satu lagi ya. Pak Dadang misalkan ya. Pak Dadang ada di situ? Hadir Ustaz. Pak Dadang. Coba kita sedikit mengingat sama yang tadi ya, domir ya. Misalkan Pak Dadang katakan dia adalah seorang guru. Apa bahasa Arabnya guru? Mudarisun. Entas, mudarrisun ya. Jadi kalau dia adalah seorang guru, berarti dia bahasa Arabnya apa? Huwa. Dua ya. Karena satu orang. Kalau satu guru jadinya apa? Huwa mudarisun. Mudarrisun, mumtaz ya. Huwa mudarrisun ya. Huwa ini untuk satu, mudarrisun juga untuk satu. Jadi dia sinkron antara apa? Domir itu kata ganti dengan benda yang ingin ditunjukkan. Misalkan lagi, siapa yang bisa jawab nih ya? Mereka adalah para guru. Para guru laki-laki maksudnya ya. Mereka adalah para guru laki-laki. Mereka berarti kalau dia laki-laki pakai yang apa? Domirnya? Hum. Hum, mumtaz ya. Hum, mereka. Hum mudarisuna. Mumtaz, Masya Allah ya. Kemudian mudarrisun ini mufradnya dijadikan apa? Jamak mudzakkar salim ya. Hum mudarrisuna ya. Nah, gini. Jadi ini untuk jamak ya. Tiga orang atau lebih, dan ini juga untuk apa? Jamak. Jadi sinkron dia. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru laki-laki. Hum mudarrisuna. Mereka para guru laki-laki. Ini ya, sangat pentingnya ya. Terlihat ya. Pentingnya mufrad, musanna, jamak ya. Penting sekali, Ustaz. Nah, sangat penting. Pokoknya ini menjadi basic yang sangat luar biasa, Pak. Nanti setelah ini kita kan selesai ya. Mufrad, musanna, jamak selesai. Kita gabungkan dengan domir. Nanti tolong dihafalkan. Dan kita gabungkan dengan isim isyarah. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita menggabungkan antara mufrad, musanna, jamak dengan angka nanti ya. Gimana nih kalau kita ingin mengatakan 4 buku, 5 buku. Nah, gimana ini? Kalau sebelumnya kan kita hanya mengatakan buku-buku banyak. Cuman kita nggak tahu berapa jumlahnya. Nah, gini gimana ketika kita mengatakan bukunya itu dengan angka tertentu. Nah, kembali lagi nanti di kaidah mufrad, musanna, jamak nanti ya. Baik, mungkin sampai sini dulu ya, Pak Wahyu kira-kira ya, sama teman-teman ya, insya Allah ya. Sama, Ustaz. Baik, insya Nah, Ustaz. Allah sedikit-sedikit lama-lama menjadi apa? Jadi bukit gitu ya. Lebih pintar. Baik. Yang penting nggak berterbangan saja ya bukitnya ya. Nah. Nanti udah jadi bukit kena angin terbang lagi gitu ya. Insya Allah. Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita ya. Senantiasa kita berusaha dan
berdoa ya. Karena itu memang pesan Nabi ya dalam berusaha, kata Nabi ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi kunci sukses itu kata Nabi ya. Ihris, satu semangat ya. Kemudian yang kedua, wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Kemudian yang ketiga, wala ta'jiz, jangan pernah kita itu merasa lemah ya. Ini kunci kesuksesan dunia akhirat ini. Semangat, minta tolong sama Allah, dan kita jangan pantang menyerah ya. Baik, mungkin itu bisa Anda sampaikan ya. Jazakumullah khairan ala hudurikum wa husni istima'ikum ya. Jazakumullah khairan atas kehadiran dan bisa didengarkan pelajaran hari ini ya. Dan kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Syukran Ustaz. Izin Pak ya.